Kita mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang cara mendidik anak yang baik menurut Rasulullah. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Fadila Salmanura, terus ada Claudia Lorenza, lalu ada Ririn Sapitri, dan ada Adinda. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Claudia Lorenza. Pada Clau, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Lorenza akan membacakan materi yaitu tentang definisi pendidikan. Kata pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang mendapat awalan P dan akhiran kan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata didik berarti memelihara dan memberi latihan atau ajaran tuntutan pimpinan. Mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, dengan demikian pendidikan dapat diartikan proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan dan pengajaran. Selanjutnya dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut education yang berasal dari kata educate atau mendidik, artinya memberi peningkatan dan pengembangan. Beralih ke dalam bahasa Arab, pendidikan biasa disebut juga dengan tarbiyah, dan kata tarbiyah biasanya digunakan oleh ahli pendidikan Islam untuk menerjemahkan kata pendidikan dalam bahasa Indonesia. Lanjut yaitu B, cara mendidik anak yang baik menurut Rasulullah. Seluruh anak menjalankan seluruh hidupnya bersama keluarganya. Oleh sebab itu, maka tanggung jawab keluarga adalah membimbing si anak tentang perilaku yang islami, yang baik dan membekalinya dengan nilai-nilai sosial positif yang baik. Berikut beberapa trik mendidik anak yang baik ala Rasulullah. Yang pertama yaitu ada ihsan atau perbuatan yang baik. Ihsan di sini bukan hanya baik dalam seluruh maupun yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi ihsan dapat diartikan bersungguh-sungguh dalam hal apapun maupun profesional dalam satu pekerjaan. Selain itu, membalas kejahatan dengan kebaikan, menjauhkan diri dari sikap balas dendam dan menahan amarah, juga merupakan salah satu contoh sikap ihsan. Nah, dari sini kita bisa beri contoh untuk si kecil. Kita mulai mengajarkan kepada mereka bagaimana menjadi orang yang pemaaf, tidak dendam dengan orang yang berbuat salah kepada kita. Kemudian berilah si anak keterangan tentang apa ganjaran yang akan ia dapat bila ia berlaku baik pada siapapun. Yang kedua yaitu ada amanah atau dapat dipercaya. Amanah ialah menyampaikan hal yang seharusnya disampaikan kepada pemiliknya tanpa mengulur-ngulur waktu. Di sini cobalah berikan sesuatu pada anak berupa uang ataupun benda lainnya.
untuk disampaikan kepada seseorang. Tapi sebelum ia mulai mengerjakan hal itu, jelaskan apa itu amanah agar ia lebih paham dan mengerti. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Bisa di next slide-nya. Oke. Yang ketiga ada sabar. Seorang anak harus dilatih untuk bersabar. Sabar ketika apa yang ia inginkan tidak tercapai ataupun menerima sesuatu yang tidak ia senangi. Ajarkan si anak untuk lapang dada menerima semuanya, bukan malah sebaliknya. Si anak malah marah ataupun mengeluh karena apa yang ia mau tidak dituruti. Yang keempat, jujur. Nah, dalam kategori ini sebenarnya sangat gampang bagi anak untuk jujur kepada siapapun. Tapi terkadang ketika orang tua berbohong di depan anaknya, maka si anak akan terus merekam apa yang ia tahu. Maka dari itu, diawali dari orang tua itu sendiri. Jangan pernah berbohong di hadapan si anak. Jika ingin berbohong demi si anak, usahakan si anak tidak mengetahui kebohongan orang tuanya. Selain itu, latihlah secara perlahan agar si anak belajar jujur, mulai dari diri sendiri, orang tua, maupun orang-orang di sekelilinginya. Karena itu akan berpengaruh dalam pergaulan sehari-harinya. Next. Yang kelima ada malu. Seorang anak harus diajarkan rasa malu, sebab jika ia tidak memiliki rasa malu, ia akan berbuat sesuka hatinya. Namun jika si anak mempunyai rasa malu, ia akan sadar bahwa perbuatan yang tidak ia lakukan adalah salah. Seperti malu ketika memukul teman, dan sebagai berikutnya. Yang keenam, saling menasehati. Di sini fungsinya untuk menanamkan jiwa sosial si anak terhadap teman-temannya maupun orang di sekelilinginya. Jika ada salah seorang temannya yang salah, tentu si anak akan menasehati dengan mengatakan bahwa hal itu salah dan tidak boleh dilakukan. 7. Adil. Bersikap tidak memihak adalah sifat adil. Seorang anak hendaknya dilatih dengan sikap adil, karena jika ada hal-hal yang sedikit memihak, si anak akan mencoba memilihkan yang terbaik. Next. Ke-8. Mengajarkan dasar-dasar Islam. Cara mendidik anak menurut Islam selanjutnya dengan mengajarkan dasar-dasar Islam. Dalam Alkitab Al-Mali dari Imam Al-Baqir dan Imam As-Sadiq mengatakan mengenai tahap awal mengenal anak pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa pada usia 3 tahun, ajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian saat menginjak usia 3 tahun, 7 bulan, ajarkan kalimat Muhammad Rasulullah. Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Kesembilan, memberi contoh dan mengajarkan sholat. Cara mendidik anak menurut Islam berikutnya dengan memberi contoh dan mengajarkan sholat. Sejak balita sudah membiasakan anak untuk mengambil air wudhu dan mengikuti gerakan sholat. Meskipun belum benar sama sekali, jika anak sudah terbiasa melihat orang tuanya sholat dan meniru setiap gerakannya, kelak akan lebih mudah untuk diajari. Suruhlah, seperti dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya bacakan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Kepada Adinda dipersilahkan. Selanjutnya ada mengajarkan tauhid. Cara mendidik anak menurut Islam sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui azan dari sang ayah atau kakeknya. Dari Abu Dawud dan Tirmizi, aku telah melihat Rasulullah SAW mengazankan Al Hasan bin Ali pada telinganya saat dilahirkan oleh Fatimah dengan azan seperti azan salat.
Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-11 ada mengajarkan puasa. Mengajak anak untuk mulai mengenal puasa sejak dini, kira-kira pada usia 6 tahun, sudah mengajarkan bangun sahur. Sebagian masyarakat Indonesia menggunakan cara puasa setengah hari dan berselang-seling selanjutnya puasa penuh seharian. Tanamkan pada anak segala manfaat dan berkah dari berpuasa. Ketika anak Anda sudah terbiasa untuk berpuasa, lama-lama akan lebih mudah baginya untuk puasa Ramadan penuh tanpa setengah hari lagi. Ke-12, ada memberi nama panggilan yang baik. Cara mendidik anak menurut Islam selanjutnya dengan memberi nama panggilan yang baik. Nama merupakan sebuah doa dari orang tua demi masa depan buah hatinya. Bentuk mencintai, mendidik, dan menghormati anak selalu melalui nama panggilannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, hormatilah anak-anakmu dan perhatikanlah pendidikan mereka karena anak-anakmu sekalian adalah karunia Allah kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya membacakan kisah Nabi dan para suri tauladan. Cara mendidik menurut Islam selanjutnya, sempatkanlah waktu Anda untuk membacakan kisah para suri tauladan, seperti para Nabi, Luqman, Ashabul Kahfi, sahabat Nabi, dan sebagainya. Hal ini supaya anak Anda dapat belajar menjadi pribadi yang baik dan mampu menerapkan ajaran Islam sesuai syariat. 14. Membiasakan ucapan salam. Cara mendidik anak menurut Islam berikutnya dengan membiasakan anak untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum merupakan kalimat doa sekaligus bentuk dari sopan dan santun pada orang lain. Mengajarkan anak untuk terbiasa mengucapkan salam pada setiap orang dan ketika berkunjung. Selanjutnya membiasakan bersikap sederhana. Membiasakan anak untuk bersikap sederhana merupakan salah satu penerapan dari tauladan Rasulullah SAW. Beliau begitu istimewa di mata umat muslim, malaikat, dan bagi Allah. Meski Rasul memiliki kekuasaan memimpin umat muslim kala itu, namun beliau tidak pernah mengandalkan kekuasaan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketika lapar, beliau lebih memilih untuk menahannya, bukan minta dilayani. Rasulullah juga pernah mengajarkan untuk menggunakan pakaian yang sederhana, tidak perlu dengan kain panjang terjuntai yang menampakkan kesombongan. Selanjutnya, perhatikan pergaulan anak. Cara mendidik anak berikutnya dengan memperhatikan siapa saja lingkungan pergaulan anak. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seseorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api. Jika Anda berteman dengan lingkungan yang positif, tentu akan membawa aura yang baik ke depannya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adinda. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Ririn Safitri. Kepada Ririn dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kesalahan dalam mendidik anak. M. Zuhaili dalam bukunya Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini mengungkapkan beberapa faktor yang menimbulkan kesesatan yang disebabkan oleh keluarga, terutama kedua orang tua diantaranya, yaitu yang pertama, akibat kurangnya pendidikan. Banyak kesesatan pemuda yang disebabkan oleh kurangnya orang tua dalam mendidik anak-anaknya, di mana mereka mengabaikannya di waktu kecil, tidak memperhatikan mereka, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan agama dalam membesarkan anak, memusatkan perhatian hanya dalam mencari nafkah bagi mereka, serta menginginkan anaknya mementingkan hal itu pula. Pendidikan mereka pun rusak dengan kekayaan dan sebagainya yang menyebabkan anak-anaknya di masa depan dekat dengan kesesatan. Selanjutnya, kesesatan kedua orang tua. Beberapa orang tua tidak sedikit yang melakukan kesesatan dan penyelewengan seperti minum minuman beralkohol, memakai obat-obatan terlarang, dan lainnya, yang mana menyebabkan anak-anaknya mengikuti kesalahan orang tuanya. Orang tua yang memiliki kebiasaan menggunakan alkohol atau
barang berbahaya biasanya memiliki sifat yang agresif dan pemarah. Mereka tidak bisa mengontrol emosi dan tidak jarang melimpahkan kemarahannya ketika sedang dalam keadaan mabuk kepada anggota keluarga yang lain seperti anak maupun istrinya. Ketiga, perpecahan keluarga, yaitu kehidupan rumah tangga yang berantakan dan hilangnya hubungan yang sejajar antara suami istri, hilangnya tujuan pernikahan, serta terlihatnya pertentangan di depan anak-anak. Salah satu di antara mereka berusaha memukul, saling menghina, dan memaki. Hal ini berpengaruh pada jiwa anak dan akan mewarisi akhlak yang rusak. Anak yang lahir dalam keluarga yang selalu membiasakan berbuat baik biasanya menghasilkan pribadi yang baik. Dan sebaliknya, anak yang lahir dalam keluarga selalu membiasakan perbuatan-perbuatan yang tercela biasanya menghasilkan pribadi anak yang tercela pula. Selanjutnya, kesalahan dalam membimbing anak. Orang tua seringkali melupakan kebutuhan anak, tidak memahami keadaan, kondisi, serta perasaan mereka. Di samping itu, mereka cenderung meremehkan pendapat anak, mengejek tindakannya, mempergunakan kekerasan terhadap mereka, dan merampas kepercayaan diri sang anak. Hal ini adalah masalah peka yang tidak boleh diabaikan. Menurut Nabi Muhammad, adanya ketidakpercayaan anak terhadap kemampuan dirinya tadi disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terlalu banyak perintah dan larangan yang diterapkan pada anak-anak, kecil maupun dewasa, bahkan terkadang sampai dalam urusan yang semestinya dia tidak lakukan seperti itu. Kedua, orang tua yang selalu mencela pekerjaan. Ketiga, anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk berbicara dengan teman-temannya dikarenakan takut salah atau takut menyampaikan hal-hal yang tidak disukai orang tuanya. Selanjutnya, keadaan ekonomi keluarga. Kesempitan finansial dan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya seringkali membuat anak hilang arah atau tersesat. Di sisi lain, keluarga yang bergelimang harta menjadikan anaknya konsumtif dan bangga dengan kehidupan juga menyebabkan kesesatan anak. Orang tua yang termasuk kelas bawah atau pekerja cenderung menekankan kepatuhan dan menghormati otoritas, lebih keras dan otoriter, kurang memberikan alasan kepada anak dan kurang bersikap hangat dan memberi kasih sayang kepada anak. Orang tua yang termasuk kelas menengah cenderung lebih memberikan pengawasan dan perhatian sebagai orang tua dengan memberikan kontrol yang lebih halus, sedangkan orang tua yang termasuk kelas atas cenderung memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan tertentu, memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan mengembangkan jiwa seni. Selanjutnya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ririn Sapitri. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi dari kami. Mungkin kalau ada kritik dan saran, dipersilahkan untuk sesi kali ini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mungkin ada kritik dan saran atas materi atau kelompok kami, dipersilahkan. Jika tidak, kita akan lanjut ke penambahan materi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materinya, ingin menambahkan materi, persilahkan. Izin menambahkan materi. Iya, dipersilahkan.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, nama saya Puput Sasmita, NIM 19004020. Di sini saya ingin menambahkan materi mengenai cara menghukum anak yang mendidik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat apabila mencapai usia 7 tahun dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Perintah yang digambarkan dalam hadis ini merupakan bentuk dari suatu metode pendidikan, bukan hukuman. Sebab hukuman dilakukan atas perilaku kejahatan. Sementara perilaku anak kecil bukan disebut tindak kejahatan. Berbeda lagi dengan orang gila dan anak kecil yang belum berakal. Keduanya tidak termasuk kategori yang dihukum atau diberi pendidikan, menurut Suwaid pada tahun 2010 di halaman 273. Terkait kebolehan memukul, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua sebagai berikut. Yang pertama, memukul dimulai dari usia 10 tahun. Berdasarkan hadis Nabi yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, pukullah mereka bila meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Berdasarkan hadis tersebut, maka dibolehkan memukul anak setelah usia 10 tahun. Hal ini dikarenakan dia meninggalkan kewajiban agama yang seseorang di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua, batas jumlah pukulan. Jumlah pukulan dalam keadaan apapun dalam aktivitas pendidikan tidak boleh lebih dari 10 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya tidak boleh dicambuk lebih dari 10 cambukan selain pada hukuman had. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis ini terindikasi tentang batasan jumlah pukulan agar tidak melebihi 10 kali pukulan kecuali pada masalah had. Yang ketiga, tidak boleh memukul disertai amarah. Tanda-tanda seorang marah biasanya adalah dimulai dengan caci maki kepada anak. Oleh karena itu, Al-Khabisi dalam risalahnya mewasiatkan untuk menjauhi hal tersebut. Dia katakan ketika banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak, harus dikoreksi dengan perkataan tegas tanpa disertai caci maki. Seperti perkataan orang yang tidak mengindahkan hak seorang anak muslim. Perkataan caci maki itu mengalir dari lidah karena kemarahan sudah menguasai diri. Padahal bukan di situ letak kemarahan yang benar. Demikianlah penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman kami Puput Sasmita. Baiklah, apakah yang lainnya masih ada yang ingin menambahkan materi? Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Dan yang tadi yang sudah menambahkan materi, silahkan tuliskan kembali penambahan materinya di kolom chat. Sertakan nama dan NIM. Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan materi lagi, kita ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dan atau yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, siapa tadi? Siapa tadi yang ingin bertanya? Mayang Fadila. Oke, kepada Sri Mayang dipersilahkan. Baiklah, saya Sri Mayang Sari ingin bertanya yaitu
Saya Sri Mengsari dengan NIM 190429 ingin bertanya, yaitu apakah orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi bisa menjamin untuk merawat anaknya dengan sukses, karena seperti yang kita lihat banyak anak yang merasa kurang kasih sayang diakibatkan orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaannya. Coba kelompok penyaji jelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Sri Mayangsari. Untuk jawaban pertanyaannya sebentar lagi akan kami jawab. Bagi yang lain yang ingin bertanya atau yang masih ada. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Deca dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Deca Isyah, NIM 190405. Di sini saya ingin bertanya, di dalam mendidik anak pasti ada kalanya anak melakukan kesalahan. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara memberikan hukuman menurut Rasulullah SAW? Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Deca Aisyah. Untuk pertanyaan Sri Mayangsari akan dijawab oleh teman kami Claudia Lorenza. Kepada Clau dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sri Mayangsari, yaitu pertanyaannya, apakah orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi bisa menjamin merawat anaknya dengan sukses? Karena seperti yang kita lihat, banyak anak yang merasa kurang kasih sayang diakibatkan orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaannya. Jelaskan. Menurut kelompok kami, yaitu tidak. Karena dalam mendidik anak tersebut yang paling penting adalah hubungan harmonis antara anak dan orang tua, bukan pendidikan yang tinggi yang dimiliki orang tua. Karena kalau orang tua memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak memiliki hubungan harmonis dalam mendidik anak, maka anaknya tersebut akan memiliki konflik atau tidak akan memiliki konflik. Nah, apabila orang tua tersebut memiliki hubungan harmonis, maka anak tersebut akan dekat dengan orang tuanya dan kemungkinan orang tua tersebut bisa berhasil mendidik anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang paling penting dalam mendidik anak bukan tingginya pendidikan orang tua, tetapi hubungan harmonis antara anak dan orang tua. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, bagaimana Sri Mayangsari? Apakah jawaban dari Lorenza cukup jelas atau bagaimana? Terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya cukup mengerti dan memahaminya. Terima kasih. Baiklah, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaannya, kami buka satu pertanyaan lagi. Baiklah, untuk pertanyaan Deca Aisyah akan dijawabkan oleh teman kami Adinda. Kepada Adinda dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Deca.
Gimana pertanyaan dari Deca? Di dalam mendidik anak pasti ada kalanya anak melakukan kesalahan. Bagaimana cara memberikan hukuman menurut Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Apabila mencapai usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Perintah yang digambarkan dalam hadis ini merupakan bentuk dari suatu metode pendidikan, bukan hukuman, sebab hukuman dilakukan atas perilaku kejahatan, sementara perilaku anak kecil bukan tindak kejahatan. Berbeda lagi dengan orang gila dan anak kecil yang belum berakal, keduanya tidak termasuk kategori yang dihukum atau diberi pendidikan. Apabila harus memberi hukuman kepada anak yang sudah dewasa, juga harus berbentuk pendidikan dan bertahap dalam menghukum anak. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kepada saudari Deca Aisyah, apakah jawaban dari Adinda sudah cukup jelas? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini karena jam sudah menunjuki pukul perkuliahan selesai. Nah, karena sebentar lagi akan ada perkuliahan lagi setelah jam ini. Untuk teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan untuk saat ini. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman kita tadi? Dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada lagi, kita akhiri aja diskusi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang menyempatkan hadir pada diskusi kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.